Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Gabriel Kolombruto dengan NIM A5012437. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan presentasi terkait dengan materi tokoh teori psikologi sosial. Nah, langsung saja kita pada slide berikutnya, kita masuk pada materi. Yang pertama itu kita perlu memahami dulu apa itu psikologi sosial. Jadi psikologi sosial itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu itu dapat dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Nah, fokusnya itu pada hubungan individu dan juga lingkungan di sekitarnya, yaitu masyarakat. Nah, 3 tokoh besar yang akan kita bahas dalam materi kali ini yang berkontribusi besar pada teori psikologi sosial, yaitu yang pertama ada Leon Festinger, di mana dia menjelaskan tentang teori disonansi kognitif. Yang kedua itu ada Gordon Allport yang membahas tentang teori sifat, dan Norman Triplett yang membahas tentang konsep fasilitasi. Nah, jadi yang pertama ini oleh Leon Festinger, bahwa yang dia membahas tentang teori disonansi kognitif, di mana gagasan utamanya itu membahas bahwa sebuah teori dalam psikologi sosial yang menjelaskan tentang perasaan tidak nyaman yang timbul akibat adanya dua atau lebih elemen kognitif, yaitu terkait dengan keyakinan, sikap, atau perilaku yang bertentangan. Kemudian perasaan tidak nyaman atau disonansi ini memotivasi individu untuk mengubah salah satu elemen yang bertentangan tersebut agar bisa mencapai kembali keadaan yang harmonis dan konsonansi. Nah, teori ini tuh mengasumsikan bahwa manusia memiliki kebutuhan mendasar akan konsistensi psikologis. Disonansi tidak hanya disebabkan oleh inkonsistentasi logis, tetapi juga lebih kepada konsistensi yang dirasakan secara psikologis oleh seorang individu. Nah, penemuan dari teori ini, bagaimana dia bisa berpikir seperti ini dengan menyampaikan gagasannya itu ketika ia menyimak sebuah peristiwa atau dia mengamati langsung dan rekan-rekannya terhadap sebuah sekte yang memprediksikan bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal tertentu. Nah, kemudian ketika hari yang ditentukan tiba dan ternyata kiamat tidak terjadi, para pengikut sekte itu mengalami disonansi kognitif. Alih-alih meninggalkan keyakinan mereka, mereka malah justru semakin kuat dalam keyakinannya dan mulai berupaya untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran mereka, apa yang mereka asumsikan tersebut. Nah, fenomena ini tuh menjadi dasar bagi Festinger untuk merumuskan konsep disonansi sebagai kekuatan pendorong untuk mengubah keyakinan atau perilakunya. Nah, pada bagian kiri di bawah ini kita bisa lihat bahwa sebuah video, nanti teman-teman boleh akses sendiri karena kita mengejar waktu. Kita langsung saja pada teori berikutnya. Nah, teori berikutnya ini disampaikan oleh Gordon Allport, yaitu teori sifat atau traits theory. Jadi teori kognitif merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam psikologi sosial. Teori ini tuh memiliki kaitan erat dengan psikologi sosial karena menjelaskan bagaimana interaksi antara pikiran, sikap, dan perilaku individu itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Nah, gagasan utama yang disampaikan oleh Gordon Allport terkait dengan teori sifat ini, yang pertama itu kepribadian itu mengorganisasikan secara dinamis sistem psikofisik individu. Dan yang kedua itu mereka bisa mengklasifikasikan sifat mereka dengan sifat kardinal itu berupa sifat yang dominan dan langka yang mengendalikan hampir seluruh perilaku seseorang. Contohnya adalah sifat yang melekat pada tokoh-tokoh sejarah seperti sifat Machiavellian atau Don Juan. Nah, yang kedua itu ada sifat yang pusat.
atau central traits. Jadi sifat-sifat utama yang membentuk fondasi kepribadian seseorang. Ini adalah sifat yang paling sering digunakan untuk menggambarkan orang lain itu seperti jujur, sabar, atau ramah. Dan yang ketiga itu sifat sekunder. Sifat yang lebih spesifik dan situasional yang hanya muncul dalam kondisi tertentu dan tidak begitu kuat dalam mempengaruhi tingkah lakunya. Nah, kemudian Alport ini juga memperkenalkan konsep properium yang merupakan inti dari kepribadian atau konsep diri seseorang. Properium itu berkembang melalui 7 tahap sepanjang hidup dan mencakup aspek-aspek seperti identitas diri, harga diri, dan citra diri. Ia juga memperkenalkan konsep otonomi fungsional yang menjelaskan bahwa motif perilaku orang dewasa itu bersifat mandiri dan tidak bergantung pada motivasi masa lalu yang menjadi asal-usulnya. Nah, kronologi dari penemuan teori oleh Gordon Allport ini, jadi Allport secara resmi itu memperkenalkan teori sifatnya melalui karyanya yang monumental, yaitu buku Personality: A Psychological Interpretation yang diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini tuh dianggap sebagai teks dasar dalam bidang psikologi kepribadian sudah selama 25 tahun dan membedakan dirinya dari teori-teori lain yang berfokus pada ketidaksamaan atau pengalaman masa lalu. Nah, minatnya pada interaksi antar individu dan masyarakat itu mendorongnya untuk merumuskan ide-ide yang kelak menjadi fondasi teorinya. Salah satu momen penting adalah ketika ia bertemu oleh Sigmund Freud dan di mana Alport menyadari perbedaan pandangannya yang mendasar dengan si Sigmund Freud ini. Nah, Alport itu tidak setuju dengan fokus psikoanalisis yang terlalu menekankan pada pengalaman masa lalu dan motivasi bawah sadar individu. Nah, Alport itu berpandangan bahwa manusia adalah makhluk sadar, rasional, dan unik yang dipandu oleh tujuan dan niat masa kini, bukan semata-mata hanya oleh konflik masa lalu. Dan gagasan ini tuh membedakannya dari psikoanalisis dan behaviorisme. Ia kemudian merumuskan teori sifat yang mengklasifikasikan kepribadian berdasarkan sifat-sifat yang unik setiap individunya. Jadi hubungannya dengan psikologi sosial ini mendefinisikan bahwa psikologi sosial itu sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu itu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun hanya sekadar imajinasi dan juga yang tersirat. Nah, yang ketiga selanjutnya, yang terakhir ini adalah dari seorang tokoh Norman Trippett. Dia menyampaikan tentang teorinya tentang konsep fasilitasi sosial. Nah, gagasan utamanya itu adalah kehadiran orang lain itu meningkatkan performa seseorang atau social facilitation. Nah, ini tuh sebuah fenomena di mana kinerja individu itu akan meningkat saat melakukan suatu tugas di hadapan orang lain atau saat bersaing dengan orang lain. Jadi bisa memacu sebuah motivasi dalam diri. Nah, triplet ini mengamati bahwa kehadiran orang lain itu dapat memicu perasaan kompetitif dan meningkatkan motivasi yang pada gilirannya itu membuat individu berusaha lebih keras dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Nah, kronologi penemuan teori ini itu berawal dari pengamatan yang dilakukan oleh Norman Trippett pada akhir abad ke-19, khususnya pada 1898. Dia itu tertarik untuk mencari tahu mengapa sih para atlet balap sepeda cenderung mengayuh lebih cepat ketika mereka berkompetisi dengan orang lain dibandingkan saat mereka berlatih sendirian. Nah, untuk menguji hipotesisnya ini, Triplett melakukan eksperimen formal di mana ia meminta anak-anak untuk menggulung tali pancing secepat mungkin. Nah, hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan tugas tersebut secara berpasangan atau dalam kelompok menggulung tali lebih cepat daripada mereka yang bekerja sendirian. Eksperimen ini menjadi salah satu eksperimen pertama dalam sejarah psikologi sosial yang dicetuskan oleh Norman Triplett ini.
Nah, jadi dari hubungan dengan psikologi sosial itu membuktikan bahwa interaksi sosial mempengaruhi perilaku individu dan menjadi dasar dari motivasi seseorang. Nah, jadi dari teori triplet ini dianggap bahwa menunjukkan pentingnya faktor sosial dalam perilaku manusia, terutama dalam membentuk motivasi dan acuan pada diri mereka untuk dapat menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat. Nah, itulah tadi 3 tokoh utama dari psikologi sosial yang masing-masing membahas gagasannya dan keterkaitannya dengan psikologi sosial serta bagaimana mereka bisa menemukan gagasan-gagasan tersebut, baik ada yang mencetuskan dengan um, eksperimen langsung dan juga sekedar dari pengamatannya langsung berdasarkan dari pengalamannya pribadi. Nah, saya berharap semoga teman-teman yang menyimak boleh memahaminya dan baik dan boleh bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Kesha Gabriela Kolombuto dengan NIM A50124037 pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak.